Perhatian, simulasi ekonomi nasional akan segera dimulaikan. Para pemain di ronde pertama harap segera mempersiapkan diri. Ingat, permainan ini menguji ketangkasan berpikir kalian dalam mengelola keuangan. Pas sekali di kompleks Mayfair. Ini adalah representasi aset elit dan mewah kelas dunia. Sini admin, biar ku beli tunai sekarang juga tanpa kembalian. Gaya nomor 1 bos, biar kas negara menipis, yang penting gengsi dulu. Bener banget Brad, kita juga harus membeli kompleks Fatland dan beberapa kereta mewah. Walaupun keuangan kita menipis, yang penting aset kita paling mewah. Apakah keputusan yang terlalu berani atau nekat? Coba dari blog dari Louis dan Carmel bagaimana responnya? Kalian berdua membeli aset-aset mahal itu tanpa mempertimbangkan sisa uang kas bersih. Juga kalian tidak menabung untuk cadangan devisa. Aku dan Carmel sengaja melewati tren itu karena biaya perawatannya yang terlalu mahal dan juga tidak efisien untuk putaran permainan ini. Betul, Luis. Strategi bangsa kami adalah berinvestasi di sektor yang stabil dengan harga terjangkau, lalu membangun bangunan produktif secara bertahap. Ini jauh lebih aman untuk ketahanan jangka panjang. Ah, Carmel, kamu itu terlalu kaku dan membosankan. Hidup itu cuma sekali, dinikmatin dong. Kalau main aman terus, kapan kayanya? Teman-teman sekalian, dari permainan kelas tadi kita dapat melihat bahwa ada dua tipe orang yang mampu menahan diri ataupun tidak menahan diri. Seperti pada Louis dan Carmel yang menjadi pribadi yang mampu menahan diri melihat hedonisme yang ada dan bisa bijak dalam meliterasi keuangan, menabung hingga menginvestasi pada hal-hal yang krusial. Berbeda dengan Bradford dan juga Emily yang tergabung dalam orang-orang yang mencintai hedonisme dan tidak mampu mengelola keuangan dengan bijak. Oleh sebab itu, literasi keuangan sangatlah penting karena literasi keuangan memegang hak yang juga hakikat dalam kehidupan manusia, mengelola mana kebutuhan, mana keinginan, dan hal-hal krusial lainnya agar kita semua dapat mengelola uang dengan bijak dan menopang kehidupan manusia. Literasi keuangan sendiri berbicara terkait kemampuan seseorang dalam memanajemen keuangannya pribadi ataupun berkelompok. Literasi keuangan ini dapat meliputi hal-hal yang krusial seperti investasi dan juga manajemen resiko. Hal ini berbicara terkait keterampilan seseorang di mana ia mampu memposisikan dirinya sebagaimana yang ada untuk memanajemen keuangannya dengan baik agar dapat mencetak kesejahteraan dalam kehidupannya. Perhatian semuanya. Simulasi ronde kedua kembali menjadi lebih tinggi. Badai inflasi datang dengan cepat, sehingga konsekuensi dari segala langkah keuangan kalian ditagih saat ini. Kenaikan segala hal mulai terlihat. Perhatian, badai inflasi tinggi mulai melanda. Tunggu, aku melihat lagi di kompleks perumahan Carmel. Carmel, kenapa harganya semakin berkali-kali lipat? Admin, ini tidak benar. Itu sangat masuk akal, Emily. Ini adalah realitas dari inflasi tinggi. Benar kata admin, saat ini sedang terjadi inflasi yang sangat tinggi di papan permainan, membuat nilai mata uang menyusut dan juga harga-harga naik secara umum. Tapi karena aku dan Louis sudah rajin menabung dan rajin berinvestasi, serta memahami kebijakan fiskal moneter sejak awal, keuangan kami tak terlalu terganggu dan tidak terlalu berdampak besar. Uang tunai kita benar-benar habis, Emily. Sekarang kita terpaksa untuk menjual aset-aset kita dengan harga murah. Akibat hedonisme, boros, dan ketidaksiapan dalam menghadapi bisnis. Pihak dari Emily dan juga Bradford, kalian memiliki aset yang harus disita. Dengan demikian, dalam ronde kedua ini, Bradford dan Emily dinyatakan bangkrut total dan jatuh miskin. Mari kita analisis apa yang baru saja terjadi pada permainan tadi. Mengapa Brad dan Emily bisa bangkrut seketika? Jawabannya adalah karena mereka tidak siap menghadapi mekanisme inflasi. Secara teori dan kasus nyata, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus.
Faktor pemicunya bisa karena tarikan permintaan yang tinggi atau demand pull inflation dan juga kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Dalam kasus Pratt & Emily, mereka terlalu banyak mengedarkan uang untuk hal konsumtif tanpa diimbangi oleh sektor produktif. Ketika inflasi melanda dunia nyata, harga kebutuhan pokok melonjak. Langkah yang sudah diambil oleh generasi muda adalah segera menghentikan pengeluaran hedonis, mengamankan dana darurat, dan mengalihkan uang ke instrumen investasi yang kebal terhadap inflasi. Jika tidak, daya beli kita akan habis tergerus zaman. Baik, saat ini kita telah masuk pada ronde yang terakhir, yaitu penanggulangan ekonomi bagi tim yang bertahan. Louis dan Carmel, silakan tentukan pilihan kalian. Saat ini telah ada dua kebijakan nyata yang dapat dipilih atau bahkan keduanya dapat tercapai, antara lain fiskal ataupun moneter. Louis dan Carmel, apa pilihan kalian? Aku mengambil opsi moneter. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Sebagai pemain yang rajin menabung, aku memilih strategi untuk menyimpan sebagian besar kas bersiko di bank agar mendapatkan bunga yang stabil dan aman. Dan aku mengambil opsi fiskal pemerintah. Ada penyesuaian pajak dan subsidi untuk sektor produktif. Karena asetku adalah bangunan produktif yang mendukung ekonomi masyarakat, aku berhak mendapatkan insentif subsidi pajak dari pemerintah. Strategi kami tepat. Carmel, kau ingat, program pemerintah menggabungkan sistem fiskal dan moneter GPIPS. Kita akan memiliki lahan pertanian dan tentu kita dapat bertahan. Luar biasa, sementara kami kemarin saat diberi pilihan di pos-pos ekonomi oleh admin, justru mengambil keputusan yang salah dengan terus meminjam uang demi menuruti ego yang akhirnya malah memperkeruh suasana dan mempercepat kebangkrutan kami. Disinilah pentingnya kita memahami peran pemerintah. Kebijakan moneter adalah langkah yang diambil oleh bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Salah satunya dengan menaikkan suku bunga saat inflasi tinggi agar masyarakat lebih memilih menabung daripada belanja konsumtif. Teman-teman, tahu tidak kalau di Indonesia ada senjata ampuh bernama GPIPS atau Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Ini adalah kolaborasi keren antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga harga barang tetap stabil. Strategi ini fokus pada 4K, keterjangkauan barang, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, agar tidak terjadi kelangkaan pangan di pasar. Betul banget, kenapa pangan yang diurus? Karena di Indonesia, isi piring kita berpengaruh terhadap inflasi. Melalui GPIPS, rantai pasok dijaga ketat dari hulu, yaitu kesejahteraan petani, hingga ke hilir, yaitu kita sebagai konsumen. Jadi, dengan memahami kebijakan makro seperti ini, membuat kita generasi muda lebih membuka mata terhadap ekonomi, serta tidak gampang panik ketika terjadi inflasi. Strategi tim yang mau bertahan dalam krisis ini adalah bersinerga dengan kebijakan ini. Bijak memilih kapan harus menyimpan uang dan jeli memanfaatkan fasilitas ekonomi yang disediakan negara. Kamu benar, Luis. Permainan dari admin tadi benar-benar menampar kami berdua. Aku sadar selama ini di dunia nyata pun aku sering bersikap egois dan hedonis seperti ini. Aku minta maaf ya. Aku jadi merasa bersalah karena gaya hidup hedonisme dan kebiasaan membeli barang karena gengsi itu ternyata hanya bersifat sementara. Ketika terjadi inflasi, kita jadi hancur karena kita tidak ada persiapan. Jangan apa-apa, Brad, Emily. Ini proses belajar. Di kehidupan nyata, inflasi itu nyata dan bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak memiliki persiapan keuangan yang baik. Betul, lewat semua itu, kita diingatkan kembali tentang pentingnya hidup sederhana, bijak dalam mengelola uang, serta memiliki rasa peduli terhadap sesama.
Uang yang bisa dikelola dengan baik bisa menjadi berkat, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk menolong orang lain yang kesusahan. Pengalaman berharga hari itu tidak berhenti di meja permainan saja. Keempat remaja itu akhirnya berkomitmen dan sepakat untuk berubah. Mulai dari menerapkan kebiasaan finansial yang jauh lebih baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena mereka sadar, kehidupan dalam permainan tak segampang dengan kehidupan nyata. Akhirnya mereka berkomitmen dan mau untuk berubah. Kami tidak mau menyimpan pelajaran ini sendirian. Kami berinisiatif untuk membuat gerakan kampanye literasi keuangan di sekolah ini. Kami ingin mengajak teman-teman semua untuk paham dan sadar betapa pentingnya mengatur keuangan dengan bijak saat kita masih muda. Oleh karena itu, bagi kalian generasi muda di luar sana, jangan pernah biarkan diri kita terjebak dalam jerat gaya hidup yang hedonisme dan juga boros di era-era globalisasi dan juga inflasi yang marak terjadi. Mari kita bangkit menjadi pribadi yang bijak, mandiri, dan selalu siap menghadapi segala tantangan ekonomi di masa depan. Karena ingat, dunia nyata bukan sekedar tahu, bekali diri dengan kapasitas yang mampu. Kisah hari itu menghantarkan kita dalam nilai Kristiani yang harus direfleksikan secara mendalam. Dalam hal ini yaitu penata layanan yang bertanggung jawab atau good stewardship serta nilai striving for shalom. Sesuai dengan Matius 25 ayat 21 yang bermaknakan bahwa berkat materi adalah amanah yang harus dikelola dengan setia. Selain itu, pada 1 Timotius 6 ayat 7 hingga ke-8 mengajarkan penguasaan diri dan rasa cukup dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita didorong untuk memiliki nilai keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam menjalankan mandat Allah di kehidupan yang menerapkan kebijakan ekonomi.